Pernah kebayang nggak seorang pekerja berangkat pagi-pagi pamit ke anak istrinya, lalu sore hari pulang dengan badan yang terluka atau hanya pulang dengan nama doang? Setiap tahun ribuan pekerja di Indonesia mengalami kecelakaan kerja. Bukan karena mereka ceroboh, tapi karena aturan keselamatan diabaikan. Dan yang lebih parahnya lagi apa? Mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang mereka alami. Seharusnya bisa dicegah karena semua itu sudah ada aturannya. Dan sudah ada hukumnya juga. Dan di video kali ini kita akan bahas hukum dan pasal-pasal. Dan yang paling penting, bagaimana hukum K3 bisa menyelamatkan kita semua. Setiap tempat kerja itu seperti kapal, ada yang besar seperti pabrik otomotif, ada juga yang kecil seperti bengkel rumahan. Tapi semuanya butuh satu hal yang sama, keselamatan. Keselamatan itu bukan datang dari niat baik saja, dia harus dijamin, diatur, dan diwajibkan. Dan disitulah hukum berperan. Nah, hukum K3 itu dibuat agar pekerja punya hak yang jelas untuk dilindungi. Yang kedua, pengusaha punya kewajiban yang tegas untuk menjamin keselamatan. Dan yang terakhir, negara punya alat kontrol untuk menindak pelanggaran. Baik yang bilang bahwa hukum itu rumit, isinya pasal-pasal, banyak istilah teknis. Itu benar, itu nggak salah. Tapi dibalik semua itu, pemerintah membuat semua itu bukan karena cuman iseng, tapi karena ada kejadian-kejadian yang buruk sebelumnya, dan kita semua harus belajar dari situ. Sobat Global, kita bukan sedang belajar pasal-pasal hukum, kita sedang membekali diri untuk bekerja lebih aman, tidak jadi korban kelalaian sistem, membangun budaya kerja yang sehat. Dan ini bukan cuma untuk pekerja, untuk pengusaha, untuk HRD, supervisor, bahkan semua mahasiswa yang akan terjun di dunia kerja. Semua wajib paham tentang perundangan K3. Karena ingat, keselamatan itu bukan pilihan, tapi kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Nah, cikal bakal K3 itu dimulai dari sini. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini dibuat ketika industrial di Indonesia bertumbuh sangat pesat. Saat itu banyak kecelakaan kerja, tapi belum adanya regulasi yang jelas. Lalu lahirlah undang-undang ini sebagai tameng hukum pertama. Apa isi pentingnya? Berlaku untuk semua tempat kerja seperti kantor, pabrik, proyek bangunan, hingga pertambangan, memberikan kewajiban kepada pengusaha untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, memberikan wewenang kepada pengawas untuk menginspeksi, menegur, bahkan menghentikan operasi jika ditemukan pelanggaran berat. Kalau kamu seorang HR, pengusaha, atau pekerja teknis, ingat satu hal ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini adalah dasar dari semuanya. Selain yang tadi, ada juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Undang-undang ini membahas lebih luas soal hubungan kerja, tapi juga memuat pasal-pasal penting tentang keselamatan kerja. Contohnya apa? Hak pekerja untuk menolak kerja jika tidak diberikan perlindungan keselamatan, dan kewajiban perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Lalu ada juga Undang-Undang Cipta Kerja yang membawa banyak perubahan, ada yang pro, ada yang kontra, tapi intinya prinsip K3 tetap dipertahankan dan diperkuat dalam proses-proses baru. Kalau kamu pemilik perusahaan atau yang sedang bekerja di bidang HSE, kamu udah pasti tahu tentang Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2012 tentang SMK3. Nah, peraturan pemerintah ini mewajibkan perusahaan yang memiliki lebih dari 100 pekerja atau kegiatan daerah yang resiko tinggi untuk menerapkan sistem manajemen K3. Apa saja komponennya? Ada 24 elemen, termasuk kebijakan K3, identifikasi bahaya atau pengendalian risiko, pelatihan K3, audit internal, dan investigasi kecelakaan.
Nah, hukum juga tidak berhenti di undang-undang saja. Ada juga aturan teknisi yang dijabarkan melalui peraturan menteri dan keputusan menteri. Beberapa yang penting, yang pertama itu Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja, yang dimana mengatur suhu, pencahayaan, kelembapan, kebisingan, dan bahan kimia di tempat kerja. Yang kedua, Permenaker nomor 8 tahun 2010 tentang APD atau alat pelindung diri, yang dimana mengatur jenis APD yang wajib digunakan sesuai jenis pekerjaan. Yang terakhir yaitu Kepmenaker nomor 186 tahun 1999 tentang APAR, yang dimana penempatan AK harus sesuai zona bahaya. Nah, siapa sih yang memastikan semua ini berjalan dengan mulus? Di antaranya itu ada pengawas ketenaga kerjaan, ada Balai Kas 3, dan ada juga lembaga audit SMK 3. Mereka melakukan inspeksi rutin, investigasi kecelakaan kerja, dan sertifikasi K3. Tanpa pengawasan, hukum tidak akan punya gigi. Dengan pengawasan yang aktif, perusahaan akan lebih patuh dan pekerja akan terlindungi. Jangan takut diawasi, takutlah ketika dibiarkan tanpa adanya perlindungan. Pernah dengar kalimat ini nggak? Orang kerja itu cari nafkah, bukan cari celaka. Setiap aturan K3 yang tertulis di undang-undang, di Permenaker, di SOP harian kerja, semuanya ditulis karena apa? Karena sudah pernah ada korban sebelumnya. Dan tugas kita adalah memastikan tidak ada korban berikutnya. Jangan tunggu kecelakaan terjadi baru sibuk cari tahu hukum. Belajarlah dari sekarang, terapkan sekarang, dan tegakkan sekarang. Regulasi itu tidak kaku, ia adalah bentuk cinta negara pada rakyatnya yang bekerja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, boleh di like dan share ke teman-teman kalian. Kalau kamu pemilik usaha, mulai cek sudahkah kamu taat pada regulasi K3. Dan kalau kamu pekerja, jangan cuma diam, pelajari hakmu, suarakan keselamatanmu juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada, tetap sehat, dan tetap selamat, karena keselamatan kerja adalah hak dari setiap orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.